Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, sore, malam. Karena kita nggak tahu kan diupload jam berapa. Ya, hari ini adalah hari dimana kita akan berdiskusi mengenai suatu hal yang sangat bisa dibilang hype ya di masyarakat, yaitu new normal versus forced normal. Kali ini di diskusi opini. Bagi yang belum tahu, opini itu adalah obrolan seputar isu terkini yang diselenggarakan oleh Iluni UI. Ya, di sini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat menarik dan sangat diakui keilmuannya. Yang pertama adalah Dr. Pandu dari FKM UI. Benar ya, Dok ya? FKM UI ya? Seorang epidemiologis ya, Pak? Oh, epidemiologis. Iya. Apa itu epidemiologis? Kalian cari di Google ya. Sekarang namanya diganti. Apa, Dok? Juru wabah. Oh, juru wabah. Juru wabah. Biar nggak bingung ya masyarakat ya. biar merakyat. Susah banget nyebut epidemiolog. Susah lah. Juru wabah kan gampang. Iya. Iya. Nanti disangkanya saya solo. Oh iya. Gitu. Dan yang kedua adalah narasumber yang sudah diakui keilmuannya di sektor keuangan, yaitu Bapak Askolani, Bapak Dirjen Anggaran ya Pak ya di Kemenkeu. Dirjen. Ya. Malam Pak. Malam Pak Pandu. Malam Pak Pandu. Pas. Pak Pandu di FK Pak Pandu di UI. FKM. Oh, Public Health. Siapa? Ya, Pak Askolani, beliau adalah Dirjen di Kemenkeu. Nah, kali ini temanya adalah untuk narasumbernya forced normal versus new normal. Jadi normal baru atau normal yang dipaksakan. Tanda tanya belakangnya. Nah, mungkin kali ini untuk pertanyaan mungkin akan lebih banyak Dwi yang akan mengeluarkan pertanyaan. Mungkin gimana Dwi? Ada pertanyaan pertama dari Dwi dulu kali ya? Coba. Pertanyaannya sebenarnya dari masyarakat sih, Bang, khususnya netizen nanya, sebenarnya new normal ini udah memenuhi standar nggak sih buat diterapin? Apalagi kasusnya itu belum melandai kan, belum turun. Nah, di Jawa Timur justru naik. Nah, apakah si new normal ini justru kebijakan yang cenderung dipaksakan? Nah, karena ada sisi lain yang harus dihidupkan, yaitu perekonomian. Ya, gimana Pak Sekolah ini? Ada pengangguran, UMKM juga mati. Nah, polemik ini tuh menarik buat dibahas. Nah, aku pernah baca salah satu riset dari IMF dan OECD sama Morgan Stanley. Aku ngambil dari Morgan Stanley aja ya. Indonesia itu dipuji. Dipuji kenapa? Karena perekonomiannya itu tercepat pulih di kuartal 4 2020 sama kuartal 1 2021. Nah, dia masuk grup 4. Nah, tapi di sisi lain, karena kebijakan dari pemerintahnya ini lambat dalam artian ya mungkin kasusnya masih melandai, masih tinggi, kematiannya juga masih tinggi. Nah, terus PSBB juga udah mulai dilonggarkan. Jadinya akan memunculkan COVID gelombang kedua. Nah, mungkin dari Dokter Pandu dulu ya, bisa menilai pandangan Dokter Pandu mengenai kebijakan penanganan wabah di Indonesia. Sudah jawab. Okay. Iya. Saya masih panjang sekali pertanyaan. Iya Pak. Oke. Biasanya gitu Pak Pandu. Iya. Panjang bisa kali nunggunya ya. Udah pengen motong tadi nggak enak gitu kan. Oh iya. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Jadi pandemi ini memang disikapi dengan ketidakjelasan. Ya kan, jadi dari awal tuh pemerintah memang saya harus bilang apa ya? Para presiden udah marah sebenarnya. Pak Presiden udah marah, itu udah cukup itu, bahwa memang yang kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini tidak optimal banget gitu loh. Ya kan, jadi sebenarnya kan kalau semua negara pasti intervensi sama, lockdown.
Tapi kan lockdown nggak ada dalam bahasa undang-undang. Jadi kita mengatakan pembatasan sosial berskala besar. Itu sama dengan lockdown loh. Ya kan? Jadi jangan dikartikan, oh kita tidak melaksanakan lockdown, tapi melaksanakan pembatasan sosial. Itu sama saja. Gitu kan, kalau lockdown itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya pembatasan sosial berskala besar. Skala besar. Ya, karena saya ngerti banget ketika undang-undang itu dibuat. Saya masih punya naskah akademiknya. Jadi 2018, ya kan? Cuman kita itu kalau lagi buat undang-undang itu udah mahal. Kan mahal. Bayar gaji anggota DPR tuh berapa? Ya kan? Dan sayangnya kemudian tidak ada peraturan pemerintahnya. Dan ini yang membuat jadi tidak jelas. Itu namanya undang-undang karantina. Jadi ada undang-undang karantina yang mengganti undang-undang sebanyak undang-undang sebelumnya, dibuatlah undang-undang karantina. Karena mengikuti International Health Security Regulation. Jadi di dalam aturan internasional itu ada aturan yang harus dipatuhi sebuah negara kalau terjadi outbreak atau wabah. Nah, termasuk pandemi ini. Nah, jadi itu melakukan karantina. Kita dulu punya rumah sakit karantina yang namanya Rumah Sakit Sulianti Saroso. Itu dibangun di zaman Belanda itu. Atau zaman Republik, saya lupa. Pokoknya itu rumah sakit khusus untuk mengatasi wabah. Nah, kemudian karena nggak ada PP-nya ya, jadi waktu mau dilaksanakan intervensinya nggak jelas. Ya, teman-teman dari Kemenkes itu juga bingung, gitu kan. karena tadinya nggak siap gitu, menganggap bahwa pandemi ini tidak akan masuk Indonesia, padahal nggak mungkin. Padahal sudah banyak kasus dilaporkan sejak Januari sudah ada. Jadi sudah ada kasus di Jakarta. Cuman waktu itu tesnya masih negatif karena menggunakan teknik yang masih lama, ya kan? Dan kemudian sebenarnya negara kita itu sudah punya persiapan namanya Impres nomor berapa ya lupa, itu tahun 2019 ditandatangani Pak Jokowi. Kewajiban setiap kementerian itu ada untuk menyiapkan pandemi dan bahaya nuklir dan bahaya apalagi gitu, ya kan? Nah ini hanya di atas kertas, tidak ada yang melaksanakan. Kemarin saya ungkap tuh di suatu meeting webinar bagaimana masalah regulasi. Ya kan, kemudian kita melaksanakan PSBB, ya kan, tapi tidak jelas, nggak ada yang ngerti. Ya nggak ada yang ngerti. Dan kesalahan kita juga, saya nggak tahu kenapa kok yang harus melaksanakan penanggulangan ini gugus tugas. Penanggulangan ini nggak boleh dilaksanakan oleh pihak lain. Jadi siapa yang melaksanakan, yang memimpin? Presiden yang memimpin. Siapa yang mengerjakan? Kementerian-kementerian. Ya kan? Jadi kementerian-kementerian itu harus berfungsi. Kalau kita lihat persiapan pandemi itu, impresnya tuh nggak ada itu. Gugus tugas nggak ada. Apalagi organisasi-organisasi lain yang sekarang banyak terlibat. Menurut saya itu kegalauan sehingga tidak efektif. Jadi PSBB nggak efektif. Tidak efektif. Kok taunya nggak efektif? Oh, saya punya data. Datanya kan tinggal di rumah. Jadi virus itu kan memindahkan penyakit dari orang ke orang. Jadi supaya virus itu tidak banyak menularkan, orang itu harus berhenti. Jadi dalam undang-undang karantina itu disebutkan PSBB minimal menutup semua kegiatan kantor, kampus, semua kegiatan yang berbasis agama, ibadah-ibadah yang menghimpun banyak orang dilarang. Supaya orang tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah itu virus nggak kemana-mana. Kita nggak tahu kan siapa yang terinfeksi, ya kan? Kita nggak tahu, yang nanti ada sebagian yang sakit. Nah, yang sakit itu yang berat tuh. Tapi sebagian ternyata tidak bergejala. Jadi 80% orang terinfeksi itu tidak bergejala, kelihatan sehat. Nah, ini yang membuat kita jadi susah mengendalikan. Ya, pada bulan Maret terus sampai April itu ledakan kasus kematian, kesakitan, yang sakit tinggi sekali. Sekarang
di Surabaya, ya kan, sampai wali kotanya sujud di depan dokter untuk minta warganya dirawat di rumah sakit karena rumah sakitnya kewalahan. Jadi pandemi ini real. Banyak orang yang menulis bahwa pandemi ini nggak real, kematiannya Konspirasi. sangat rendah dibandingkan yang lainnya. Real. Coba deh kalau nggak percaya, tinggal di rumah sakit. Begitu rumah sakit yang menampung COVID ya. Kalau rumah sakit yang lain kosong, orang takut ke rumah sakit. Wah, nggak ada yang sakit COVID. Orang yang sakit non-COVID, nggak ada yang mau ke rumah sakit, takut. Ya kan, itu yang seringkali kita melihat bahwa ada dua sisi yang kita harus lihat. Kalau rumah sakit COVID itu real. Ya kan? Nah, ini menurut saya karena tidak efektif, ya kan, PSBB-nya ini nggak ada gunanya lagi diperpanjang, menurut saya. Karena buat apa? Karena menghentikan kegiatan manusia, menghentikan sosial manusia itu konsekuensinya menghentikan kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi Konsekuensi logis, menjadi terhenti. Di semua negara yang melakukan lockdown, ekonominya terhenti. Nggak ada negara yang ini. Jadi tadi siapa tuh konsultan yang mengatakan Indonesia akan pulih kembali dalam waktu singkat? Yaitu konsultan tuh kalau ngomong tuh harus menyenangkan yang bayar. Ya, belum tentu benar. Iya. Jadi PSBB penting ini itu yang terakhir kayaknya. Ya, jadi gini, jadi karena tidak efektif ya kan, masih tinggi angkanya, tapi tidak mungkin kita menahan orang sampai 3 bulan. Ya kan, banyak pelanggaran. Mudik dilarang, jalan terus. Ya kan, akhirnya ya udah, lepas saja. Makanya bukan berarti, tapi memang itu konsekuensi, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Jadi Tapi kita gini. ingin memulihkan ekonomi ya, oke. Tapi saya punya intervensi public health yang akan tidak mematikan ekonomi. Oke, disimpan dulu itu. Iya, Disimpan dulu, Pak Pandu. Jadi kita beralih lagi ke Pak Askolani. Pak Askolani. Gimana? Ya, silakan Pak. Gimana nih Pak tadi penjelasannya kan diawali dengan Pak Dr. Pandu ini sebuah ketidakpastian gitu. Iya. Nah ini gimana nih dari Pak Askolani sendiri menanggapi ini, karena kita tahu bahwa aspek ekonomi juga yang paling sangat terdampak. Juga urgent, juga penting. Ya. Nah, di sisi lain juga kata Dokter Pandu harus dimatikan dulu ekonominya agar untuk konsekuensinya ekonominya jadi berhenti. Iya, konsekuensinya. Ya, bagaimana Pak Askolani? Gimana Pak? Ya, kalau kita bicara ini kan kita nggak bisa ngomong Indonesia aja. Ya. Kita bisa lihat negara di dunia gimana menghadapinya. Kalau ditanya pandemi ini nyata, ya nyata. Ya kan ya. Tidak ada mungkin sejarah di dunia yang banyak negara, banyak kota ditutup. Even di Mekah dan di Madinah gitu. Ya. Dan juga terjadi di banyak negara itu satu. Dan buktinya kita tidak bisa sholat tarawih, kita tidak bisa lebaran gitu ya. Ini nyata nih, nggak pernah mungkin sejarah hidup kita yang ada saat ini bisa terjadi hal itu. Itu satu. Nah, catatan kita kenapa tidak ada itu? Kita bisa bilang bahwa sebenarnya pembatasan itu sudah dilakukan. Ya. Upaya untuk melakukan itu ada. Itu satu. Jadi kalau kita bilang nggak ada upaya, enggak. Semua negara melakukan upaya untuk coba membatasi itu. Jadi kalau kita lihat masalahnya adalah satu masalah kesehatan. Jadi wabah ini nyata, sampai sekarang belum ketemu obatnya. Kemudian dia dalam sejarah dunia menyebabkan banyak yang meninggal dan kecepatan penyebaran sangat tinggi. Apalagi di zaman globalisasi saat ini ya, mungkin dibandingkan dengan wabah di waktu yang pertama di tahun 30-an tuh, yang katanya sama parahnya. Tapi kondisinya kan
Ya, Ya, 1919 ya Pak sih. Pandu ya. Plus Tapi Spanyol. kan kondisinya pada waktu itu kan manusia tidak mengglobal kayak sekarang ini. Ya, jadi semua bisa dilokalisasi. Tidak secepat sekarang. Sekarang ini kan orang wisatawan, perdagangan, pindah udah kayak mengalir saja. Zamannya berbeda. Walaupun sebenarnya sama itunya. Dan kita juga pernah mengalami SARS, flu burung, dan lain-lain. Tidak setakut ini. Makanya kalau kita lihat sikap untuk mengatasinya sudah ada. Sebab itu nyata masalah kesehatannya. Jadi kuncinya adalah penanganan di bidang kesehatan. Penanganan di bidang kesehatan. Dan semua negara mengarah ke sana, penanganan di bidang kesehatan. Dan kalau kita lihat di Indonesia, waktu awal pertama kali wabah itu, kita sangat panik. Sangat panik. Even Jakarta kita melihat nyata. Kita juga bisa melihat saudara kita, kolega kita gitu ya, yang terkena dampak itu. Ada yang kita tak lihat rumah sakit tidak siap menerima pasien, kemudian kita yang berobat mau ke rumah sakit nggak bisa, frustasi. Itu terjadi kalau kita lihat flashback. Ini kolega kami nyata, bapaknya meninggal, kemudian satu keluarga panik, sampai dia menelpon kemana-mana minta tolong. Di rumah sakit ini ditolak, di rumah sakit ini ditolak, rumah sakit ini ditolak, nggak ada ambulan. Dan kemudian itu nyata, kami lihat sendiri. Sehingga sampai istrinya tuh juga minta bantu untuk bisa membawa anak-anaknya yang orang tuanya udah meninggal seperti itu. Nah, jadi kita memang nyata. Even misalnya penghabisan Pak Pandu. Ada saudara kami di daerah Pak, bapaknya tuh udah 65 tahun Pak pensiun. Dia di rumah saja Pak, nggak pernah keluar. Tapi kemudian Pak, 2 minggu yang lalu masuk rumah sakit. Dan 2 hari yang lalu meninggal. Dan kemudian indikasi COVID. Di rumah saja nih bapaknya. Rupanya apa? Istrinya, anaknya, mobilitasnya. Jadi baru kita ikut ini juga sedih juga, masih adiknya ibu kami yang meninggal itu. Nah, jadi kalau kita bilang ini, tadi Presiden bilang kalau nggak krisis ya salah, ini krisis kata Presiden kan. Tinggal mindset kita. Ini kan orang kan beda-beda Pak Pandu ya. Ada yang anggap enteng, ada yang memang nilai ini serius. Kalau kita lihat disiplin, banyak yang disiplin. Misalnya di dekat perumahan kita sepi Pak, di komplek Pak, nggak ada yang tarawih, nggak ada yang keluar, nggak ada yang bareng patuh. Nah, cuman pas saya jalan misalnya, saya sempat ada tugas gitu ke arah pinggiran Pak, Cinere misalnya. Wah, itu aktivitas biasa. Nah, ini pedagang jalan, yang belanja jalan, yang naik motor jalan. Nah, ini yang memang ya itulah gaya orang Indonesia. Yang care banyak, tapi yang mungkin nggak care dan juga mungkin tergantung kondisinya juga banyak. Nah, kalau dibilang serius. Nah, serius. Tinggal memang masalah, kata Pak Pandu tadi, efektivitasnya. Nah, penanganan ini kenapa sampai serius, kemudian itu Presiden menyatakan ini sebagai pandemi, sebagai bencana. Itulah yang kemudian dinaikkan levelnya. Dan kenapa kemudian ini harus ditangani oleh gugus tugas? Ya Pak, ini lintas kementerian. Sebab gugus tugas itu memang dia berpengalaman untuk menangani bencana, walaupun selama ini bencana alam. Nah, saya bayangin Pak, misalnya Pak Pandu, kalau misalnya ini kita dibidangin misalnya hanya di satu kementerian Pak, saya takut malah nggak jalan. Kalau ditanya gugus tugas ini pimpinannya Presiden Pak, ininya adalah Menko yang kemudian itu semua di bawah Presiden. Jadi 4 Menko itu menjadi salah satu daripada pengarah daripada gugus. Penanggung jawab lapangannya adalah Ketua Kepala BNPB. Nah, kalau kita lihat tadi masalah yang coba kita pecahkan pertama adalah masalah kesehatan. Itu menjadi kunci. Nah, dengan tadi kita belajar tadi dari pertama tidak ada kelengkapan alat-alat, tidak ada kesiapan rumah sakit, kemudian juga mobilitasnya yang ini, penanganannya yang solid. Akhirnya kita mulai belajar dan kita bisa ini. Dan kalau kami melihat sampai saat ini
posisi daripada kita tuh sudah lebih stabil lah ya dibandingkan pertama kali. Itu satu. Tapi memang menjadi tantangan kita adalah tadi kedisiplinan. Kan misalnya di Jawa Timur yang masih tinggi, di Jawa Tengah tuh masih tinggi. Jadi naiknya masih sangat tinggi sekali. Di Jakarta itu naiknya tidak secepat lagi yang seperti di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Jawa Barat pun sekali kita lihat itu naiknya udah rata, tidak lagi naik tajam seperti dua provinsi itu. Nah, tentunya salah satu dari effort yang dilakukan selama ini kalau kita biarkan akan bertambah parah lagi. Nah, memang pertanyaannya mungkin kalau kita melihat kita mencatat misalnya di 1 Mei itu banyak negara sudah mulai relaksasi. Masalahnya berapa lama ini mau di lockdown atau mau dibatasin? Suatu negara itu nggak ada yang sanggup lama. Di Mei itu sudah mulai. Di 25 Juni itu banyak negara sudah mulai melepas. Dan walaupun mereka tahu risikonya. Jadi kayak misalnya even Korea yang dinilai bagus nanganin. Bapak Ibu sekalian ya, teman sekalian. Korea itu bagus. Tapi kemudian sekolah dibuka. Anak sekolah masuk. 70 anak murid, Pak. Tutup lagi. Jadi jangan kita bilang yang sudah bagus dibuka kemudian itu aman. Nah, tinggal memang ini adalah tadi ini new normal itu harus nyata ini kan. Bahwa ini memang satu tantangan wabah penyakit memang nyata. Tapi kemudian apakah berapa lama kita mau menyikapi itu dengan mengunci lockdown tadi? Berapa lama? Sebab itu punya konsekuensi. Jadi kita bisa bayangin Pak. Kalau kita misalnya ini dengan sejak kita membatasin gerak orang supaya tidak tertular, maka semua langsung terdampak ke semua bidang. Orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa dapat penghasilan, kemudian orang susah mendapatkan untuk membeli makanan oleh terbatas tadi. Produksi makanan bisa terbatas, kemudian aktivitas jadi itu jelas kemudian dari masalah kesehatan menimbulkan masalah ke ekonomi. Nah, even yang masyarakat yang tadi menghadapi keterbatasan itulah yang kemudian jadi salah satu program gimana untuk dibantu. Dia di rumah tapi kemudian mendapatkan bantuan, dukungan. Sebab kalau kita biarkan saja kan itu nggak fair. Kita bilang kita tutup lockdown, kemudian dibiarkan aja itu nggak fair. Mereka butuh makan, keluarganya itu. Itulah yang kemudian salah satu paket kebijakan bukan hanya kita membatasin, tapi kemudian kita coba membantu untuk yang masyarakat golongan menengah ke bawah bisa mendapatkan penghasilan untuk beli makanan dan kebutuhan pokoknya. Itu kita upayakan dan kita jamin. Even sekarang pemerintah bukan hanya 3 bulan, ditambah 6 bulan, even kita sampai Desember kita siapkan itu. Nah, dari situ kemudian kalau kita lihat itu sudah dilakukan. Itu sejalan dengan kebijakan PSBB di banyak tempat. Nah, pertanyaannya adalah, ini udah langsung punya dampak ke ekonomi. Semua perusahaan besar, perusahaan kecil, UMKM, pedagang itu langsung turun semua kegiatannya. Makanya ekonomi kita, misalnya prediksi kita akan tumbuh 5% di awal 2020. Perkiraan kita sekarang minus 0,4 sampai 1. Ada negara lain malah memprediksi negatif betulan, tapi ada misalnya World Bank masih 0. Nah, itu prediksi yang tentunya masih sifatnya dinamis. Nah, ini tinggal masalahnya tadi, kalau kita misalnya lockdown, misalnya batasin ini 3 bulan, dia akan nyungsep seperti ini kegiatan. Tapi kalau kita batasin ini 6 bulan, nyungsepnya pasti akan lebih dalam lagi. Padahal di sisi lain, ini mau kita pulihkan semua. Harus kembali, kan kita nggak mungkin membiarkan ini tenggelam ke bawah. Nggak mungkin kan? Ini menyangkut manusia gitu, kehidupan. Nah, dua-duanya kalau kita bilang, membatasin 3 bulan, membatasin 6 bulan, kita bilang COVID selesai nggak? Belum tentu, COVID itu tetap ada mungkin. Ya, tetap ada. Tinggal masalahnya kita harus mengambil posisi. Kita mau pulihkan ini dalam waktu 3 bulan, nyungsepnya tidak begitu banyak, atau mau kita biarkan nyungsep lebih dalam 6 bulan, kemudian untuk naiknya itu mungkin udah mati. Kegiatan semua udah mati. Udah nggak ada modal, nggak ada bisa menambahin.
Nah, ini pilihan, ini pilihan. Tapi di sisi lain tentunya penanganan kesehatan tetap kita lakukan. Sekarang kan kalau kita lihat alat kesehatan sudah cukup lebih banyak. Sekarang pun kita berupaya dorong kesehatan kayak sama BNPB untuk lebih banyak tambah untuk alat-alat kesehatan. Rumah sakit lebih banyak diberdayakan untuk membantu. Kemudian tempat-tempat untuk sterilisasi pembatasan juga semakin banyak kita kasih opsi. Nah, ini jadi kombinasi antara ini penting. Kita harus punya posisi mau berapa lama. Tapi kemudian apapun yang mau kita lakukan, mau 3 bulan mau diangkat, 6 bulan mau diangkat, kita tetap harus dua-duanya jalanin kondisi new normal. Nggak bisa kita bilang wabah itu habis. Enggak. Selama virusnya belum ditemukan nantinya. Nah, tinggal dengan demikian kita melakukan new normal, protokol kesehatan yang baru, itu mungkin meminimalkan dampaknya. Tapi untuk penanganan kesehatan, insya Allah kita lebih siap dibandingkan 3-4 bulan yang lalu. Waktu itu kita masih terbatas perawat kesehatan. Oke, Pak. Nah, ini yang mungkin melihatnya memang kita tidak bisa lihat sepotong-sepotong, ya. Kita harus lihat secara komprehensif, secara luas. Even kita bandingkan di negara lain gitu. Ya. Itu tadi mungkin pembukaan dari kami. Makasih. Ya. Saya tadi dapat beberapa kata kunci, bisa dibilang pertama efektifan ini, Pak. Jadi sebetulnya kan pertanyaannya kan berapa efektif nih kita akhirnya bisa bertahan dari lockdown ini, karena kita tahu bahwa ini nggak mungkin orang ini, manusia ini disuruh ngidem di rumah mulu kan, nggak gerak-gerak, nggak menghasilkan sesuatu. Nah, cuman yang menjadi menarik adalah, Pak, dari Kemenkeu sendiri, mungkin dari Dirjen Bapak Anggaran, sebetulnya terkait dengan intervensi terkait anggaran itu apa nih, Pak, ke depannya mungkin akan dilakukan? Mengingat kita tahu nih bahwa tadi baru ada beberapa media membahas mengenai teguran dari Pak Jokowi kan ke kabinet gitu loh, bahwa dianggap selama ini para pejabat masih menganggap ini biasa-biasa saja, walaupun tadi dari penjelasan Pak Askolani terlihat ini sangat genting sebetulnya. Nah, gimana nih, Pak, kebijakan anggaran mungkin yang sifatnya langsung ataupun dari kementerian sendiri gitu, Pak, masing-masing kementerian? Terima kasih, Mas Alfa. Tadi kalau ditanya genting, ya. Dari mana gentingnya? Kita lihat bisa satu yang terkena korban daripada pandemi itu sangat banyak, ya, nyata. Even dari tenaga medis. Nah, yang kedua, oleh ini sangat extraordinary, ya, membatasi ruang lingkup kita. Makanya sampai pemerintah mengeluarkan Perpu, ya, mengeluarkan Perpu itu tujuannya adalah untuk memastikan pendanaan penanganan COVID ini. Perpu ini, Bapak sekalian, termasuk adalah membreak Undang-Undang Keuangan Negara yang defisitnya di Undang-Undang Keuangan Negara itu, defisit APBN itu dilimitasi hanya 3% daripada PDB. Kita yakin kalau kita mengikuti Undang-Undang Keuangan Negara itu, maka kita tidak bisa mendanai untuk penanganan COVID dan dampaknya. Tidak mungkin, APBN tidak akan sanggup dengan limitasi itu. Makanya pemerintah serius membuat Perpu dalam kondisi yang terbatas PSBB dan sangat tidak ada mobilitas sama sekali pada waktu itu. Teman-teman bayangkan membuat Perpu. Perpu ini adalah ujung-ujungnya adalah untuk memastikan pendanaan ini. Sebab kalau tidak didanai, mulai dari kesehatan sampai dampaknya, maka Indonesia bisa tidak survive menghadapi itu. Ya. Hanya dari Perpu itu sampai kita harus menaikkan defisit APBN kita dari 3% maksimal menjadi 6% saat ini, 6,34, double dari batas limitnya. Malah kalau dari batas awalnya APBN kita, defisit APBN kita untuk pendanaan pembangunan itu di bawah 2% daripada PDB. Nah, coba teman-teman bayangin, kita harus membuat Perpu dalam waktu seminggu selesai. Kita harus membahas dengan DPR, kita harus melaksanakan.
Dan dengan kebijakan itu kita bisa mengeluarkan pendanaan untuk penanganan COVID dan dampaknya itu bisa 600 triliun lebih pendanaan untuk kita siapkan. Sampai akhir tahun ya Pak? Sampai akhir tahun. Ini tidak ada ceritanya dalam penanganan APBN kita selama ini bisa seperti itu. Mungkin kita bandingkan dengan ini krisis tahun 98. Tapi gini Ya. Pak, supaya konteksnya Sebentar, belum selesai. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Bentar ya. Nah, Iya, maksud Pak. saya kegentingan memaksanya itu kelihatan, extraordinary itu jelas. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita tidak danain, ini tidak ada kepastian penanganan kesehatan, penanganan dampaknya. Makanya sampai kita sediakan 600. 600 itu paling tidak kita bisa pastikan bahwa untuk penanganan kesehatan itu bisa sampai 87 triliun rupiah. Kita siap untuk mendanain. Kemudian untuk membatasi orang gerak supaya dia diam di rumah, kita memberikan bantuan sosial, perlindungan sosial kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Itu dananya sampai 100 T lebih. Untuk memastikan mereka bisa, yang tadi kena PHK, yang nggak kerja, itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka bisa tetap survive. Kemudian perusahaan yang terkena, UMKM yang terkena, itu pun harus dibantu. Kalau nggak, dia nggak bisa naik, nggak bisa tumbuh. Dia harus membayar cicilan dan lain-lain. Ini satu paket nih ngomongnya. Jadi ini mungkin lebih masif dibandingkan tahun 98 yang hanya terkena perbankan. Ya. Nah, dari sinilah yang kemudian dari pendanaan itu ini yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga. Ya. Kesehatan harus menjadi ke depan untuk menangani kesehatan. Kemudian untuk pelindungan sosial, Kemsos lah di depan. Kemudian untuk pelindungan kepada dunia usaha, ada banyak channeling, ada ngurangin pajaknya, ada kita beri bantuan lewat perbankan, ada lewat subsidi bunga, dan banyak sekali paket kebijakan yang kita buat. Nah, dari ini memang teman-teman sekalian adalah kita membagi tugas, ada PIC-nya masing-masing. Nah, dari evaluasi kita memang catatan dari Presiden masih belum maksimal, Mas Alfian. Ini tantangan kita masih belum maksimal, khususnya di bidang kesehatan. Ya, penanganannya masih belum maksimal. Sebenarnya kalau kita keroyokan dan fokus, harusnya kita fokus. Jawa Timur itu dengan dana yang tadi mencukupin kita tangani sekaligus. Ya, misalnya seperti nanganin Jakarta gitu. Kita tanganin. Gimana dengan ini harus kerjasama, nggak mungkin hanya daerah saja. Ini harus dibantu pusat. Nggak mungkin pusat juga, daerah juga harus sama. Dan semua stakeholder harus sama-sama. Nah, itu satu. Kemudian kalau kita lihat paket perlindungan sosial, ini cukup nendang jalannya. Ya, dia bisa sekarang udah 30-40% bisa dieksekusi. Sehingga memang terasa, itu bisa ngurangin orang pembatasan tadi. Nah, ini, tetapi kemudian ini yang kemudian diingatkan Presiden. Ada yang masih sudah jalan cukup baik, tetapi ada yang belum jalan maksimal. Termasuk tadi mungkin yang harus kita harus kita dorong lagi adalah yang di bidang untuk dukungan dunia usaha, subsidi bunga, kemudian gimana untuk ngurangin beban perusahaan. Nah, ini yang harus tetap kita dorong lagi. Ini yang kemudian Presiden mengingatkan untuk semua PIC-nya lebih optimal dan best effort lah, extraordinary untuk bisa menjawab tadi tantangan yang ada tadi. Mungkin itu, Mas. Oke. Aku mau nanya, Bang Afat kedengeran nggak suaraku? Iya, maaf ya, keluar. Iya, tadi tuh menarik dijelasin ya, pemerintah sendiri udah menganggarkan extraordinary ke perlindungan sosial, ke dunia usaha, ke Pemda juga ya Pak. Nah, tapi misalnya nih Pak, kan udah banyak nih yang memprediksi ekonomi Indonesia tuh bakal terjatuhnya tuh dalam banget ketika COVID-19 itu terjadi lagi, gelombang kedua COVID-19. Nah, dari pemerintah ada nggak sih Pak alokasi anggaran untuk bersiap siaga lah istilahnya untuk menghadapi gelombang kedua COVID? Kita selalu siap siaga. Kalau ditanya selalu siaga. Jangan sampai gelombang kedua. Ya, selalu siaga. Tapi kita best effort untuk tadi mendisiplinkan. Sebab potensi itu bukan hanya bisa terjadi di Indonesia, even di banyak negara juga punya potensi itu. Jadi memang tadi disiplin daripada masyarakat, kemudian juga langkah-langkah maksimal dari pemerintah itu menjadi kunci. Ya, menjadi kunci. Mungkin itu.
Pak Dwi. Mungkin saya coba tadi menangkap poin dari Pak Skolan ini terkait bahwa ini bisa dianggap lebih bahkan krisis 98. Nah ini saya mau bergeser ke Pak Pandu dulu nih. Tadi Dokter Pandu juga membahas mengenai Dokter Pandu ini untuk intervensi tapi tidak mengakibatkan dampak ekonomi yang terlalu besar untuk intervensi kesehatan. Iya, ini istilahnya win solution-nya ya Pak. Ya, Pak Dokter Pandu sebetulnya formula apa sih Pak yang tepat nih buat pemerintah? Tadi udah dapat gambaran nih bahwa pemerintah sudah effort juga untuk menangani pandemi ini gitu. Gimana Dok? Ya. Jadi masalahnya bukan kita tidak punya dana. Oh, apa tuh Pak kalau gitu? Masalahnya kita tidak punya apa istilahnya ya? Willing, political will? Enggak. You will. Atau apa? Kita tidak melakukan dengan akurat. Oh, akurasi. Ya kan? Jadi kalau kita lihat PSBB itu di Jakarta berhasil. Dalam pengertian begini, bukan berhasil. Ketika penduduk yang tinggal di rumah mencapai 60%, itu kasus langsung menurun. Ya, jadi kasus langsung menurun ketika angkanya orang yang tinggal di rumah 60%. Kemudian berubah, naik lagi, karena waktu itu memasuki bulan Ramadan. Nah ini bulan Ramadan ini paling sulit, supaya masyarakat tinggal di rumah. Iya. Dan juga ada perilaku masyarakat mudik, gitu kan. Waktu itu juga pengertian pembatasan sosial dipersepsikan beda. Jadi di kalangan teman-teman di pemerintahan itu juga dipersepsikan beda. Ya kan? Jadi banyak hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan dengan benar, itu tidak dilakukan dengan benar. Apalagi dikoordinasikan dengan baik, supaya tidak ada tumpang tindih, supaya ada sinergi yang baik. Ya kan? Itu sebabnya saya tuh hampir tiap hari mengkritik, tapi memberikan solusi. Ini yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan. Dan saya nggak ada henti-hentinya, nggak ada bosan-bosannya. Karena, ya itu, percaya atau tidak, saya harus bicara ke Gubernur, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, Bu Risma. Karena semuanya bingung. Bu Iva belum berhasil. Ya kan? Bu Iva saya belum berhasil. Pak Emil Dadak saya belum berhasil. Saya harus kontak sekretaris pribadi, saya berusaha menembus supaya bisa langsung. Ya kan? Ini saya ingin memberikan bantuan. Ya kan? Jadi saya melakukan analisis independen bagaimana ininya. Saya bilang, saya dari UI. Saya dari tim FKM UI. Saya nggak punya niat apapun, saya ingin membantu. Ya kan? Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ya kan? Tiap pemerintah daerah akhirnya calling sekarang. Tolong dibantu. Oke, kita bantu. Supaya tidak jalannya tidak tidak menjadi menyimpang. Karena memang tidak ada pedoman yang jelas. Ya kan? Jadi gugus tugas itu tidak biasa menangani wabah yang sudah berjalan ini. Ini bencana ini sedang berjalan. Nggak biasa. Gitu kan? Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, yang paling dilupakan adalah masyarakat. Peran masyarakat itu dilupakan. Padahal di buku textbook dalam penanganan pandemi, itu the community is the front line in the response of pandemic. Sudah ingatkan itu. Karena supaya masyarakat patuh, ya mereka harus diajak dari awal. Bukan regulasi yang membingungkan masyarakat, narasi yang membingungkan masyarakat. Masyarakat nggak ngerti social distancing. Pembatasan sosial saja nggak ngerti apa itu maknanya. Berarti ini Pejabat juga nggak ngerti. Pejabat yang punya otoritas ya. Jadi implementasinya jadi kurang baik.
Ya, karena tidak mengerti, termasuk pembatasan sosial itu adalah membatasi gerak penduduk dan dilarang mudik, dan itu termasuk. Tapi tetap ada kelonggaran untuk kehidupan dasar esensial. Pangan harus jalan. Ya kan, ini kan epideminya di kota-kota, bukan di pedesaan. Jadi pertanian boleh jalan, kehidupan kerja di pertanian boleh jalan karena dia sumber ketahanan pangan kita. Ya kan, ini yang menurut saya menjadi penyimpang. Jadi ginilah. Jadi saya baru bikin analisis pemodelan. Saya sampaikan mudah-mudahan sampai ke tangan Presiden. Supaya apa yang harus dilakukan supaya pandemi di Indonesia ini selesai cepat. Dan tidak perlu terjadi gelombang kedua. Tidak perlu kalau intervensi ini kita lakukan harus menghentikan kegiatan ekonomi. Ekonomi harus jalan, harus pulih. Tetapi aman juga harus difokuskan. Karena itu saya sering mengkritik produktif dan aman. Itu sangat didrive oleh ekonomi. Di mana-mana tuh harus didrive kesehatan dulu. Kesehatan yang mendrive ekonomi. Nggak kebalik. Bukan ekonomi yang menggerakkan kesehatan. Kesehatanlah yang menggerakkan ekonomi. Orang yang sehat, ya kan, yang aman, baru bisa produktif. Bukan terbalik, orang produktif akan sehat. Terbalik cara berpikirnya. Dan saya tidak pernah sungkan-sungkan untuk mengatakan itu. Nah, coba deh lihat. PNBB, produktif dan aman. Presiden, produktif dan aman. Saya kritik terus. Terbalik. Aman dan produktif. Aman dan produktif. Ya, Pak Anies dengar. Ya kan, mereka mempunyai konsep aman, tambahin sehat, dan produktif. Konsepnya. Ya kan, karena apa? Karena Indonesia sekarang itu image-nya jelek. Kita tuh dari tingkat keamanan, keseriusan menangani pandemi itu di ranking 97 dari 100. Di bawah banget. Ya, sulit sekali. Bahwa kita tuh dilihat dunia luar. Bagaimana mau investor masuk kalau kita tidak serius? Makanya kita harus rebranding. Nah, ini bahasanya, rebranding Indonesia. Ingin memulihkan citra Indonesia. Ya kan, saya ingin membantu ekonomi. Orang public health ingin membantu ekonomi. Gimana caranya? Oke, silakan. Kehidupan mulai berjalan. Kita memang tidak normal. Jangan menggunakan istilah-istilah ini normal baru, ini baru normal. Kita tidak normal. Bahaya ancaman infeksi masih tinggi. Itu yang harus kita siapkan. Supaya apa? Supaya masyarakat paham bahwa mereka ini sudah diizinkan melakukan kegiatan, tapi harus mempunyai perilaku-perilaku untuk mengurangi risiko. Gimana caranya? 3M. Nah, ini saya sederhanakan konsepnya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu yang dilakukan 100 tahun yang lalu. Memakai masker. Karena menurut ilmu pengetahuan, sains membuktikan kalau setiap orang pakai masker yang benar, itu akan mengurangi risiko penularan. Apalagi menjaga jarak dan cuci tangan. Risikonya rendah sekali. Kita tuh hidup di alam ini penuh risiko. Kenapa kita boleh naik motor dengan kecepatan tinggi? Ada bahayanya, kecelakaan, cedera kepala, mati. Pakailah helm. Kenapa harus pakai seat belt? Kenapa kita setiap naik kapal terbang dianggap orang bodoh, tidak tahu cara memasang seat belt, tidak tahu cara melepaskan seat belt? Diajarin
Gini loh, gitu kan? Ya kan? Karena bahaya, kita tuh menempuh perjalanan yang berbahaya. Sama seperti sekarang, kita tuh sekarang menempuh kehidupan yang penuh bahaya. Jadi silahkan bergerak, silahkan melakukan kegiatan ekonomi, pelan-pelan kita buka, ya kan? Jadi bedanya Indonesia dengan negara Korea yang terlalu pede bahwa dia berhasil menekan kasus sampai nol, nol kasus bukan berarti tidak ada yang terinfeksi. Makanya saya menentang sekali konsep BNPB mengatakan zona hijau, zona merah, zona ini itu memberikan false security. Virus itu tidak mengenal batas zona administrasi, tidak. Virus itu mengikuti gerak penduduk. Selama ada lalu lintas penduduk, selama itu virus akan mengikuti gerak penduduk. Jadi penamaan zona itu tidak tepat. Kenapa bisa terjadi? Karena didorong oleh faktor-faktor yang bukan kesehatan. Nah, untuk itu gimana caranya untuk mengatasinya? Kesehatan. Surveillance. Lakukan apa? Testing. Lacak. Isolasi. Itu prinsip dasar dari untuk mengatasi penyakit menular. Testing, lacak, isolasi. Jadi kalau mau bisnis lancar, ayo kita investasi ke testing. Testing yang mana? PCR. Jangan rapid test. Rapid test itu palsu. Kenapa? Karena bukan mendeteksi adanya virus, tapi mendeteksi antibodi yang sudah terlambat seminggu. Hasilnya non-reaktif bukan berarti tidak infeksius. Hasilnya reaktif bukan berarti dia terinfeksi. Apa masih terinfeksi? Ya kan? Nah, itu yang membuat kita jadi kacau, habis uang, dana, hanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak optimal. Sejak awal saya menentang rapid test. PCR. Kita bisa. Ya kan? Kita bisa kok. Ternyata bisa sekarang meningkat terus. Kita harus masih terus tingkatkan. Kenapa? Dengan semakin kita bisa mendeteksi orang yang terinfeksi, kita kontak lagi, kita lacak lagi, kemudian kita isolasi. Isolasi di mana? Kalau yang sakit ya di rumah sakit. Tapi yang tidak sehat tidak usah dibawa ke rumah sakit. Ya kalau semuanya di rumah sakit nanti jebol kayak di Surabaya. Surabaya itu menjadi masalah karena sistem strateginya kita nggak terapkan yang seperti Jakarta. Jakarta tuh kita tunjuk beberapa rumah sakit khusus COVID. Sehingga semua tempat tidur bisa dipakai untuk merawat orang yang butuh perawatan rumah sakit. Karena rumah sakit itu tidak perlu ada ruang isolasi. Karena rumah sakit itu satu rumah sakit diisolasi. Jadi kalau 100 tempat tidur, ya 100 dipakai semua untuk merawat COVID. Dan tenaga kesehatannya terfokus, semua alat yang bisa terfokus. Kalau yang sakit lain, ya dirawat di rumah sakit lain. Ya, dengan tindakan-tindakan yang strategis dan akurat, kita bisa banyak menyelesaikan masalah. Pak Ridwan Kamil, investasi untuk testingnya luar biasa. Ya kan, bagaimana beliau mendatangkan alat tes PCR dari Korea Selatan. Sumatera Barat, bagaimana seorang teman di sana mendatangkan mesin PCR, pakai uang sendiri. Ya, jadi sebenarnya kita mampu. Dan ketika masyarakat dilupakan, kita melupakan bahwa masyarakat itu mempunyai social capital. Modal sosial masyarakat itu jauh lebih besar nilainya dari uang yang kita punya. Negara ini punya uang berapa sih? Nggak banyak. Tapi semua modal sosial ini yang membuat negeri ini bertahan. Karena itulah kita ajak masyarakat itu untuk dari awal mematuhi, karena dalam pandemi yang panjang ini, tidak akhir tahun ini nggak akan selesai, tahun depan juga masih belum selesai, ya. Tapi nggak usah PSBB lagi, karena PSBB itu tidak efektif. Jadi tadi silakan beraktivitas, tapi lakukan surveillance dan 3M.
Bagaimana supaya 3M ini berjalan dengan baik? Komunikasi terus-menerus dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Kita punya teori, punya strategi pemasaran sosial, komunikasi, perubahan perilaku. Kerjakan. Apa selama ini ada strategi itu? Gak ada. Gak ada. Gak boleh. Bukan hanya konferensi pers, ini nggak cukup pemberitahuan ke semua masyarakat, semua influencer, tokoh masyarakat, mengedukasi masyarakat. Tokoh ulama yang didengar, yang dipercaya. Karena sekarang sudah terjadi krisis. Nah inilah jadi kita kenapa dari awal, walaupun sudah deklarasi kedaruratan, suasananya tidak darurat, tidak cepat, sehingga tidak optimal. Tidak ada yang extraordinary. Walaupun teman-teman dari Departemen Keuangan sudah memberikan alokasi anggaran yang hebat, tapi nggak bisa dipakai juga, nggak berani dipakai, atau nggak tahu bagaimana makainya. Jadi kalau Padahal kita masih kekurangan tes. Masih banyak yang kita harus siapkan. Dan sumbangan-sumbangan masyarakat juga banyak. Ya, jadi kita tuh bisa kok menyelesaikan pandemi ini. Saya optimis banget, tapi menjadi kadang-kadang hopeless ya. Karena tidak dikerjakan dengan akurat. Masa sudah kesalahan kemudian baru saya kritik? Capek saya. Seharusnya kita rencanakan. Ini loh plan of action-nya. Ini loh. Selama ini kan negeri ini harus di-manage dengan baik. Dengan program, ada monitoring, ada evaluasi. Nggak ada yang jalan. PSBB nggak dievaluasi. Nggak dimonitor. Bagaimana saya monitor? Untung saya punya akses di UI. Punya kerjasama dengan Facebook. Sehingga saya bisa mengakses big data, memonitor gerak penduduk di seluruh Indonesia sampai tingkat kelurahan. Saya bisa memetakan itu, menganalisis waktu mempelajari efek PSBB. Karena saya juga tidak ada artinya tanpa data. Tanpa data saya nggak punya fungsi. Saya ngomongnya bisa seomong serangnya, tapi kalau saya berbasis data, ini loh masalahnya, ini loh masalahnya. Kenapa begini? Ini buktinya. Dari mana? Ini datanya ada. Ya, itu kekuatan kita sebagai akademis. Menggunakan data untuk kebijakan. Makanya setiap minggu saya selalu presentasi ke teman-teman di KSP. Ini loh situasi terakhir. Ini yang harus dilakukan. Ya kan? Jadi jangan menggunakan apakah siap atau siap. Dulu negeri ini dibangun, kita nggak siap. Walaupun ada namanya Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya kan? Tapi begitu kita mau merdeka, orang bilang nggak siap kita. Banyak negara dipersiapkan dulu baru dikasih kemerdekaan, tapi kita merebutnya. Jadi kita bisa merebut kemenangan ini melawan corona. Jangan hidup berdampingan dengan corona. Sorry kalau kata-kata saya sedikit nyetir-nyetir pendapat orang besar. Ya kan? isu tadi akurasi, komunikasi, partisipasi yang kurang. Bisa dibilang gitu ya tadi ya. Iya, jadi kita masih kalau lihat kapan tanya selesai, gitu kan? Ya saya punya perkiraan. Kurva pertama aja masih belum selesai. Ini kurva pandemi itu kayak gini nih, belum selesai. Ya masih di sini nih, ya kan? Belum naik ke atas, belum sampai ke puncak. Nasional loh, nasional. Kalau beberapa wilayah sudah mulai turun, bagus. Ya tapi itu akan panjang, bisa panjang banget loh. Bisa kayak gunung Bukit Barisan. Kayak Bukit Barisan tuh satu pulau itu, Pulau Sumatera tuh. Gunungnya itu nggak pernah satu gunung, namanya disebut Bukit Barisan. Karena berbaris.
Atau kita nanti bisa kayak gunung di Pulau Jawa, Gunung Gede, turun, Gunung Ciremai, turun, Gunung Merapi, turun, Gunung Semeru, turun, nanti Gunung Agung di Bali. Kita nggak mau itu, karena itu akan menghentikan lagi, kita akan menjadi negara yang terpuruk. Ya, kita harus mencintai negeri ini. Jangan capek untuk mencintai negeri ini. Jadi kita harus berusaha keras semaksimal mungkin. Sebagai orang UI, ada nama Indonesianya, ya kita harus berbuat sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak. Siap. Tadi frase-frase orang-orang besar yang dikutip tadi. Dilihat tuh saya ada kata Pak Jokowi juga, Pak Kemenkeu juga tuh yang terakhir, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ah iya kan, saya kan orang kecil, orang kampung, orang Depok. Nah ini saya minta tanggapan dari Pak Askolani sendiri terkait dengan tadi banyak yang dibicarakan oleh Pak Pati mengenai banyak isu, ada inefisiensi, bahkan saya tangkap tadi ada kesalahan dari pemerintah sendiri untuk memberikan alokasi anggaran seperti itu. Nah kalau dari Kemenkeu sendiri terkait dengan tadi menarik dibahas mengenai monitoring dan surveillance nih dari Pak Pandu. Sebetulnya Kemenkeu itu ini nggak sih Pak Askolani memonitor penggunaan mungkin di masing-masing lembaga atau dari gugus tugas sendiri dan menilai keefektifannya, apakah selama ini udah efektif, tepat guna, efisien kah, atau bagaimana Pak Askolani? Coba mungkin bisa menanggapi. Halo Pak. Dimut. Satu mungkin kita sampaikan bahwa paling tidak kita sudah punya planning ya yang komprehensif ya. Satu itu yang kemudian secara institusi juga dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah, dan ini kolaborasi antara pusat dan daerah ya. Satu. Yang kedua mungkin catatan kita adalah dalam pelaksanaannya tadi ya, tadi semua pihak dilibatkan ya. Even di gugus tugas itu pun ada tim pakar yang ikut memberikan masukan yang memang tugasnya day by day. Jadi jangan dibilang BNPB itu hanya menangani bencana alam saja, enggak. Dia ada tim pakarnya yang ahli di bidang kesehatan untuk memberikan masukan. Dan itu kerja bertugas membantu mensupport gugus tugas itu day by day. Dan tentunya melangkahnya pun pasti ada konsep ya. Nah, catatan kita yang ketiga adalah memang tadi even kita pun dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pun kita juga dipantau, dibantu BPK, kita juga koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK pun juga ikut dilibatkan pemerintah untuk membantu ya, untuk implementasi nih supaya governance dan akuntabilitasnya juga dijaga. Jadi dari sisi tadi untuk penanganan kesehatan tentunya tadi kami sampaikan kita juga mendapatkan masukan dari yang ahlinya, dan tentunya dari Kemkes pun menjadi benchmark kita. Nah, dari implementasi itu, teman-teman sekalian, pemerintah ada tim Monef, ya. Makanya, even kita dari paket kebijakan pertama penanganan ini, kita evaluasi ke stimulus kedua, kemudian sampai kita ke stimulus yang ketiga. Even kita pun sesuaikan lagi di stimulus, mungkin istilahnya, saya bilang stimulus keempat, sebab kebijakan ini diambil, dituangkan dalam Perpres 72 ya, yang kemudian penanganannya lebih masif lagi, lebih komprehensif lagi, dan lebih luas lagi. Jadi pemerintah itu sangat open dan sangat dinamis, tidak ada yang kemudian hanya jalan tanpa pernah mikir, tanpa pernah mengevaluasi, tanpa pernah mendengarkan masukan.
Itu yang kemudian tidak dilakukan, tetapi kemudian selalu dinamis dan mengevaluasi. Sekarang pun kita di Kementerian Keuangan ada membentuk tim Monef itu. Ya, tim Monef yang ada di tadi satu dari sisi penerimaan dukungan insentif pada dunia usaha. Kemudian tim Monef di sisi daripada alokasi belanja kita yang banyak dilakukan kepada kementerian lembaga, even itu ke kesehatan, itu ke Kemsos, even itu ke BNPB, itu kita pantau. Even ke pariwisata juga kita pantau. Kemudian kita juga memantau kepada implementasi kepada perbankan dan dunia usaha. Itu ada tim join juga. Yang kemudian sekarang itu menjadi bahan untuk kita mereport kepada Presiden. Menteri Keuangan mereport kepada Presiden. Bagaimana kemudian catatan kita, oh ini sudah cukup maksimal, sudah cukup baik jalannya. Oh ini masih belum maksimal. Kemudian efektivitas juga kita nilai. Kita terus coba perbaikin kelemahan misalnya untuk bantuan sosial untuk sisi data. Kita mikir nih gimana cara solusi untuk menjawabnya. Jadi bukan kita diam. Even kita rapatkan gimana coba membreak mengenai perbaikan data supaya lebih tepat sasaran. Kemudian juga kita selalu membuka open. Ada nggak tools lain untuk memaksimalkan ini? Jadi pemerintah ini tidak pernah diam, selalu dinamis dan berpikir bagaimana bisa memecahkan tantangan itu untuk berusaha mencarikan jalan-jalan lain untuk itu. Nah ini yang dilakukan. Dan even kemudian kalau kita lihat di Presiden pun rutin setiap minggu untuk mendapatkan feedback itu sehingga kemudian Presidenlah memutuskan mana yang Presiden nilai masih harus dioptimalkan. Jadi di pemerintah itu jalan. Even sebelum kita ke kabinet kita ada rapat Menko untuk bisa menilai mengevaluasi kalau ada hal-hal usus, ada perubahan usus, ada case usus atau ada ide baru untuk bisa mempercepat menangani masalah kesehatan, menangani masalah sosial, masalah ekonomi, dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan. Yang mungkin publik tidak melihat secara lengkap. Padahal itu, makanya kita nggak ada limitasi waktu. Kadang-kadang kita Sabtu Minggu itu, teman-teman di BNPB itu nginep di kantor. Ya. Mereka itu, kita pun rapat Sabtu Minggu nggak ada batas. Semua berusaha, ya, semua berusaha. Even pengingat dari Presiden itu menjadi tantangan kepada KL-KL bagaimana menjawab dan memperbaiki. Itu menunjukkan komitmen daripada pemerintah. Kita pun diskusi sama DPR. DPR pun banyak memberikan masukan yang bagus. Kita pun mendengarkan dari BPK, mengingatkan dari awal BPK masalah nanti akuntabilitas. Ini semua dilakukan, bukan kemudian jalan sendiri tanpa ada sinergi dan koordinasi. Nah, memang tidak mudah. Case Indonesia tidak mudah. Tantangannya kita jumlah penduduknya kita banyak, ya, culture-nya beda, dan kita tidak bisa disamakan dengan Singapura, dengan Korea, yang negara kecil, ya. Kita bisa lihat di India, Brazil aja dia tidak sanggup, coba lihat di Amerika, negara besar, nggak ada ini kan, masih panik juga coba. Karena tidak ada leadership, Pak. Iya, makanya. Amerika presidennya kacau. Ini jadi lesson learn kita. Nah, tapi kita best effort. Makanya Presiden pun sampai tegas dan keras mengingatkan itu. Kalau ada yang masih belum ini. Nah, ini semua kita selalu intinya pemerintah itu sampai saat ini terus evaluasi. Tadi mungkin alhamdulillah kalau Pak Pandu bisa memberikan masukan yang kemudian itu even banyak jalurnya Pak Pandu bisa lewat Kemkes, bisa lewat Presiden, lewat gugus tugas. Tentunya masukan-masukan yang bagus. Kita pun memberikan catatan-catatan. Banyak yang implementasi yang masih belum maksimal. Even di BNPB, even di Kemkes, even di Semsos, semua banyak tantangan, tidak mudah. Dalam masa pembatasan seperti ini untuk bisa maksimal menangani ini tidak mudah. Nah, inilah seninya. Tadi kita pun mengingatkan Pemda juga kita support. Makanya kalau kita lihat untuk membantu Jatim ya dari pusat support, membantu misalnya Bandung, Jawa Barat ya full support, membantu Jawa Tengah juga dilakukan itu.
Nah, kita menggunakan semua tools ini. Itu yang mungkin message-nya. Ya, kita tetap berupaya bersatu padu untuk bisa kemudian mengingatkan, edukasi. Ya, soal kelemahan kekurangan itu pasti ada ya. Kelemahan kekurangan itu pasti ada. Tapi kita belajar untuk bisa memperbaiki dan menjawab itu. Kita metodologi mana yang tepat itu yang masih kita cari. Ya, tapi minimal kita sudah punya langkah. PSBB itu salah satu metodologi. Ya. Kemudian kita evaluasi lagi, apakah harus ada yang dilakukan yang lebih baik, ada yang dilakukan yang lebih tajam, ada yang lebih luas. Nah, itu yang kalau dilihat itu cara kerja yang kita lakukan saat ini. Dan tadi alhamdulillah semua menteri melakukan best effort dan saling mengingatkan. Jadi sama menteri itu saling mengingatkan kalau ada yang kurang. Ya. Even kemudian ini mau diawasin dan juga dipantau oleh presiden secara mingguan. Jadi semua tetap koordinasi ini, tidak jalan sendiri-sendiri. Dan kita tahu bahwa langkah kita ini tadi, ini penting untuk bisa membantu memulihkan masyarakat dan bangsa kita, ekonomi kita. Kita harapannya tadi, kita bayangkan kalau kita tidak best effort, ya mungkin yang terkena bisa lebih banyak. Kalau kita tidak best effort, mungkin dampak kepada pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tajam. Kalau kita tidak best effort, mungkin pengangguran akan lebih banyak lagi, kemiskinan akan lebih banyak lagi. Tapi dengan best effort, kita bisa kurangin tadi. Kita kurangin. Yang kemudian memang punya dampak, tapi kita harapkan tidak terlalu dalam. Yang kemudian kita bisa kembalikan ini, kembali ini. Dan ini sama dihadapin bukan hanya Indonesia, banyak negara juga sama. Dengan cara dan gayanya masing-masing. Tergantung dengan size ekonominya, dengan jumlah penduduknya, dengan infrastrukturnya, tentunya dengan culture-nya. Ini yang keunikan di masing-masing. Tapi tentunya ini yang dilakukan banyak negara. Ada yang mungkin berhasil, ada yang belum, ada yang mungkin masih fail. Nah, ini yang kondisi yang kita lihat. Mungkin itu, Mas Alfan. Iya. Pak Solani, tadi aku untuk hal menarik dari Bapak tentang efektivitas alokasi anggaran yang selalu dievaluasi. Nah, pastinya ada kan ya Pak, pertentangan antar lembaga. Nah, sebenarnya pertentangannya itu apa aja sih Pak? Khususnya mungkin ke Kementerian Kesehatan atau ke Bank Indonesia. Nah, gimana sih pembagian pemulihan ekonomi nasional ini antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia? Kalau pertentangan antar lembaga sih mungkin tidak seperti itu. Intinya kan kalau lihat mekanisme kerja pemerintah itu sinergi. Bahwa kita menyelesaikan zaman sekarang ini tidak ada yang kerja sendiri. Makanya Presiden bilang, nggak ada ego. Ya, nggak ada ego. Jadi itu yang selalu diedukasi oleh Presiden. Dan itu makanya kita, kalau kita lihat kabinet sekarang ini, koordinasinya jauh lebih baik. Ya, antar Menko, antar KL. Ya. Nah, itu yang kalau kita lihat yang kami ikutin ya, kami dalam menyusun kebijakan, saling support. Even kalau memang ada yang masih ada kelemahan, itu diingatkan. Ya. Bukan dipertentangkan, tapi diingatkan untuk bisa diperbaikin dan disupport. Ya. Tapi tadi, memang tadi dalam menyusun kebijakan itu bisa saja beda pendapat. Ya. Kan kita belum tentu sama. Tapi kemudian ini adalah memang mekanismenya pada akhirnya akan ada keputusan. Beda pendapat sih wajar saja Pak. Kita memilih yang terbaik, mendiskusi yang terbaik. Sebab pendapat masing-masing kan belum tentu itu yang paling maksimal. Kita bisa mengcombine. Nah, tapi pada ujungnya apapun tadi isu itu akan ada kesimpulan, bukan kemudian dibuat ngambang. Ya. Jadi pasti akan ada keputusan untuk kemudian maju sama-sama. Itu yang mekanisme yang dilakukan selama ini. Demikian Mbak Dwi. Oh ya, kalau kebijakan dengan Bank Indonesia itu gimana ya pembagian perannya Pak? Kebijakan apanya? Izin. Pemulihan ekonomi nasionalnya Pak. Ya, kalau sama Bank Indonesia semua dikerjakan sesuai dengan porsinya. Bahwa kita tahu untuk menangani ini selain dilakukan oleh pemerintah, ya ada juga BI perannya, ada peran OJK juga, ada peran LPS juga gitu. Mereka ikut.
dalam satu koordinasi. Yang kemudian even dalam membuat kebijakan, keputusan, ya diskusi. Bisa juga awalnya ada perbedaan, tapi kemudian terus dikomunikasikan, kemudian ujung-ujungnya ya akan menjadi satu langkah. Jadi memang ini dinamisasi, dinamika daripada membuat kebijakan itu tidak harus sama dulu. Mungkin pemikiran dan pendekatannya bisa beda-beda. Itulah demokrasi gitu ya. Iya, Pak. Tapi kemudian pada ujungnya harus ada kesimpulan. Presiden putuskan kebijakan mana yang paling tepat. Ada mekanismenya. Ya. Jadi mungkin itu Mbak Dwi. Oh iya. Ya, sedikit tambah ini minta tanggapannya Pak Sekolani untuk target lagi prioritas maksud saya prioritas dari Kemenkeu sendiri atau mungkin dari Dirjen Anggaran itu kan tadi Pak Pandu sempat bilang kita nih ada inefisien gitu loh karena kayak misalnya untuk tes kurang masif gitu. Nah sebenarnya kalau dari Kemenkeu sendiri pemetaannya gimana Pak? Apakah prioritasnya selama ini lebih banyak ke dunia usaha sebetulnya selama ini sudah ada prioritas ke tes massal itu atau bagaimana gitu Pak prioritas kebijakan yang dari Kemenkeu? Oh ya, sama mau nanya juga Pak sebentar yang tentang burden sharing dengan Bank Indonesia itu kan udah ada tuh pembagian beban kerja penanganan COVID. Nah sebenarnya Kemenku itu ngurusin apa dan Bank Indonesia ngurusin apa aja sih Pak? Oke, mungkin dari Mas Alfat dulu satu-satu ya. Oh iya Pak, silakan. Coba suaranya di mute supaya bisa enggak itu Mas Alfat sama Mbak Dwi. Intinya gini, tadi Mas Alfat tuh nanyanya kaduk-kaduk nggak jelas ya. Inefisiensi di mana? Di kesehatan. Jadi beda efisiensi di kesehatan dipadu dengan dunia usaha gitu. Nanti yang nanya bingung, yang jawab juga bingung. Nah, jadi kalau kita lihat tadi terkait sama Pak Pandu tadi adalah bagaimana langkah ini bisa efektif intinya, ya. Di mana? Apakah di bidang kesehatan? Apakah sudah optimal? Ini yang menjadi tantangan kita. Memang belum optimal. Makanya Presiden mengingatkan kenapa penyerapan anggaran kegiatannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Ini diingatkan. Memang kita melihat banyak tantangan. Satu, untuk pengadaan alat kesehatan ya untuk penanganan COVID. Ini menjadi tadi masukan dari Pak Pandu mungkin sangat baik bahwa apakah kita mau lebih banyak PCR-nya atau lebih banyak rapid test-nya. Nah, strategi ini harusnya jelas ya, baik itu dari sisi Kemkes maupun kemudian dari gugus tugas mendesainnya gitu. Mana yang paling tepat untuk bisa tadi men-tracing, mendeteksi daripada ini tadi. Sebab rapid memang biayanya lebih murah, tapi efektivitas untuk mendeteksinya tidak maksimal. PCR itu efektif, tetapi ongkosnya mahal. Nah, opsi inilah yang kemudian harusnya, ya dari ahlinya lah yang kemudian memberikan guidance, arah. Apakah kita mau lebih banyak PCR-nya, berapapun cost-nya akan kita tanggung. Atau kemudian kita combine dengan rapid test. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi bahan tadi dari Pak Pandu, jadi bahan masukan untuk perbaikan, untuk penanganan tadi deteksi, tracing, dan lain-lain. Itu satu. Nah, yang kedua, dikaitkan tadi, kita menangani bukan hanya menangani kesehatan, ini satu paket. Sebab kalau hanya menangani kesehatan saja, yang kemudian dampaknya tidak ditangani, itu kita bisa bisa tertinggal semua. Makanya menangani satu paket, menangani kesehatan iya, supaya tidak menyebar adalah pembatasan. Pembatasan ini harus ada konsekuensi. Kita memberi perlindungan sosial. Pembatasan ini punya konsekuensi. Dunia usaha turun, yang harus kita bantu. Nah, ini tidak bisa kita ngomong sepotong-sepotong hanya ngomong kesehatan saja. Kalau tidak dibatasin, tidak ini tadi. Misalnya kita bayangin kayak penerbangan. Harus dibatasi 50%. Itu punya konsekuensi pada penerbangan. Sebab kemungkinan cost-nya akan lebih mahal dibandingkan income dia untuk sekali terbang. Bisa seperti itu. Tapi ini harus jalan. Nah, nanti kita lihat bagaimana penanganannya. Makanya kemudian penanganannya adalah membantu industri penerbangan. Salah satunya Garuda. Supaya dia tetap bisa survive, tetapi kemudian transportasi bisa tetap jalan. Misalnya itu. Nah, itu yang dilakukan.
ya. Jadi itu yang best effort dilakukan. Dan ini satu paket, nggak bisa sepotong-sepotong menanganinya. Kalau nggak, kita hanya berhasil di satu, kemudian bisa fail yang di lain. Enggak. Kita semua mau ini semua bisa survive semua untuk bisa mengatasinya. Survive menangani kesehatan, survive menangani pelindungan sosial, survive menangani dunia usaha gitu ya. Menangani UMKM, semua bisa survive. Jadi tidak sampai ini, itu satu. Makanya tadi kita melakukan semua langkah extraordinary. Serius ini jadi tidak ini. Bahwa ini krisis ini, kata Presiden. Udah jelas, ini harus kita pahamin. Nah, yang kedua tadi mengenai pembagian tugas ya Mbak Dwi, pembagian tugas itu udah jelas. BI ya nanganin bidang moneter, ya keuangan menangani bidang keuangan. Tapi antara BI, keuangan, kemudian LPS dan OJK itu ada dalam satu wadah namanya KKSK, Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Ini koordinasi Mbak Dwi. Ya, walaupun tugasnya terpisah, tapi dalam kerangka KKSK ini itu dibicarakan bersama dalam mengambil kebijakan atau dalam memantau kegiatan di bidang sektor keuangan. Jadi tadi kalau ditanya Mbak Dwi jangan ditanya, ya udah BI tugasnya di bidang moneter gitu, keuangan di bidang fiskal gitu. Itu udah pakem deh. Tapi ditanya ininya koordinasi ada nih. Semua itu kan tadi saya bilang nggak bisa jalan sendiri. BI butuh dukungan dari pemerintah, pemerintah butuh dukungan BI, butuh dukungan OJK. Ini kemudian sudah dilakukan selama ini dalam kerangka itu tadi. Even di sidang kabinet pun BI OJK pun sama-sama dengan para menteri untuk kemudian dikoordinasikan oleh Presiden. Mungkin itu Mbak Dwi. Oh iya, Pak. Soalnya tadi saya juga baru baca sekilas beritanya, kayak Kementerian Keuangan itu lebih ngurusin ke public good-nya, kayak kesehatan, terus kalau Bank Indonesia tuh lebih ke UMKM, nah lewat suku bunga acuan. Ya benar sih Pak, moneter. Bang Afan Ya. ada yang mau Ya, ini sih tadi menarik Pak Sekolah, seluruh extraordinary effort ya, extraordinary step sudah dilakukan oleh jajaran kabinet gitu kan. Ya, ini sebetulnya saya mau ngobrol lagi ke Dokter Pandu ini kan. Sebetulnya dengan si dok udah extraordinary gitu. Ini kita udah berapa menit lagi Dwi? Sebelum mungkin Dokter Pandu nanggepin. 10 menit lagi Bang? 10 menit lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Dokter Pandu nih. Iya, pertanyaan terakhir. Tadi keywordnya kata kunci dari Pak Sekolah nih. Gimana Dokter Pandu? Sebenarnya udah dilakukan semua ini sebetulnya gitu kan. Anggapannya Iya. itu gimana? Kalau Pak Oslo ini kan wakil pemerintah lah, harus seperti itu, ya kan? Kita paham, kita harus. Jadi kalau saya sih kan ngerti benar. Di BNPB itu ada tim pakar, betul. Ada tim pakar, tapi cuma daftar pakar saja, gitu kan? Apakah mereka meeting-meeting? Kan teman-teman saya semua di UI. Hebat lo kamu jadi anggota tim pakar. Emang dibilang enggak, kita nggak pernah rapat. Kayak gitu. Jadi ada yang tertulis tapi tidak yang seperti kita lihat dalam hidup sehari-hari. Banyak sekali kalau kita mau ungkap. Sekarang kita tuh lagi menulis buku tentang perjalanan respon pandemi. Yang minta juga BNPB. Meminta tolong direkam semua supaya kita bisa lesson learn, gitu kan. Jadi kita melakukan wawancara dengan banyak pihak. Menarik. Hal-hal yang hidden, yang tidak terungkap, itu terungkap. Kita akan tulis tadi dari buku yang bagus. Itu resmi loh bukunya, ya kan. Siapa aja Pak yang ikut terlibat dalam pembuatan bukunya? Teman-teman dari ini FKM UI. Oh. Ya kan, jadi kita wawancara beberapa gubernur, ya kan, yang sukses, yang belum sukses. Kita wawancara beberapa menteri, ya kan. Kita pokoknya menarik. Kita ya menolak juga ada yang menolak, tapi nggak apa-apa. Jadi kan ini kan walaupun belum selesai pandeminya, tapi ini extraordinary experience.
Jadi saya tuh sekarang kebanyakan ngutip, yang pertama kali ngutip sambil marah kan Pak Jokowi. Menteri-menteri saya yang tidak bekerja secara signifikan gitu kan. Saya sih bravo, bravo, bravo gitu kan. Kalau saya sih senang aja gitu kan. Dari dulu Pak, ayo, ayo, ayo gitu kan. Jadi memang Kementerian Kesehatan tuh menurut saya nggak ada kerjanya. Banyak disruption dari COVID ini, pelayanan imunisasi nggak jalan, pelayanan masalah program kesehatan lainnya terhenti, tuberkulosis nggak jalan. Padahal untuk COVID sudah dikerjain sebagian besar oleh BNPB. Yang esensial nggak dikerjain. Yang esensial tuh maksudnya apa, Pak? Imunisasi. Oh, Coba bayangin, imunisasi anak tuh mulainya umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Terlambat sekarang anaknya sudah 6 bulan. Ya, banyak yang takut. Tapi harus ada cara, ya harus dipikirkan bagaimana hal-hal yang basic services for the people itu harus jalan. Ya nggak? Tahu alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kenapa Indonesia didirikan? Oh, Apa tujuan kita bernegara? mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi segenap tumpah darah dan mengenai segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Maaf, saya koreksi. Terus kemudian nanti mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan. Yang pertama kali itu adalah melindungi. Itu tugas konstitusi. Siapapun penyelenggara di Republik ini, kita pilih setiap 5 tahun. Kita harus tuntut itu. Ini bukan berarti makar ya, tapi kan kita minta lah. Kita minta. Karena itu tugas konstitusi. Jadi kita harus bantu. Pak Presiden harus bantu, Pak Jokowi kita harus bantu. Karena kita sudah memilih beliau. Atau sebagian besar memilih beliau. Ya kan? Karena dia pemimpin kita bantu. Supaya bisa menyelesaikan pandemi ini. Dengan cepat. Gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya? Ya kita bantu mulai dari kita sendiri dulu. Kita sudah patuh nggak dengan protokol kesehatan? Ya kan? Kita sudah patuh nggak dengan protokol kesehatan? Karena kalau ada 1-2 orang saja melanggar, itu sudah menjadi sumber penularan. Kita jangan menunggu vaksin lah. Ngimpi vaksin ini akan ada tahun ini. Vaksin kita yang punya sekarang itu adalah masker. Masker. ya jadi lebih fokus ke preventifnya ya, Pak. Iya, kan saya orang public health. Harus pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak. Karena itu saya terlibat memikirkan, tidak menyalah-nyalahkan pemerintah. Kita harus berbuat sesuatu. Dengan bersama teman-teman, saya punya ide, kita harus bantu. Apain? Gerakan pakai masker. Baru launching hari Minggu kemarin. Di mana? Di pasar. Ngapain? 1.000 lebih pasar seluruh Indonesia, pasar tradisional. Kita mau dorong supaya pakai masker. Kenapa? Karena itu UMKM, kehidupan ekonomi rakyat itu di pasar. Sekarang menjadi sumber-sumber klaster-klaster baru. Kita udah ingatkan, klaster baru, ingat tuh pasar. Waktu itu nggak peduli. Ya kan? Karena itu pertemuan antara
pedagang, dan juga masyarakat. Pasar itu harus aman, gitu. Jadi mulai positif aman. Jadi teman-teman semua anggota elemen masyarakat, alumni UI dan sebagainya, coba deh kita pikirkan apa yang kita bisa buat, kita bisa kontribusi supaya pandemi ini selesai. Dari hal-hal yang sederhana. Saya dengan hal-hal sederhana pakai masker, digerakkan pakai masker. GPM. Wah, sikat Ya, GPM. GPM, ya bukan gerakan Papua Merdeka loh. Bahas-bahas ini. Jadi jangan dipolitisir. Siap. Ini isu public health. Ya kan walaupun public health itu politik ya, tapi isu public health untuk publik. Gitu ya. Makanya saya lebih senang menerjemahkan public health itu bukan kesehatan masyarakat, kesehatan publik. Kenapa? Kebijakan publik. Ya kan semua itu kan keterbukaan terhadap publik. Bertanggung jawab terhadap dana publik. Karena menggunakan dana publik harus kita bertanggung jawabkan. Ya kan dana publik itu kita harus jawabkan. Juga dalam menangani masalah pandemi ini, kita banyak sekali menggunakan dana publik. Kita harus bertanggung jawabkan. 1 sen pun kita harus bertanggung jawabkan. Tidak mudah. Ya kan? Ini menurut saya kita perlu back to basic. Jadi COVID ini, ya kan? Dan saya mendorong supaya reformasi pada sistem kesehatan kita harus segera dilakukan. Karena apa? Karena kita sangat rapuh. Ya kan? Semuanya ngurusi rumah sakit, padahal yang paling penting adalah kesehatan publik. Promosi, pencegahan, ya kan? Prevention bahasa Inggrisnya, dan early diagnosis. Supaya tidak membebani menjadi biaya yang sangat mahal waktu sakit, sehingga BPJS pun bangkrut. Berapapun uang yang dengan PBI, bahkan PBI itu dipakai oleh komponen masyarakat yang bukan dipakai oleh orang yang miskin. Padahal PBI itu orang miskin. Ya, saya banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas ini. Karena saya ingin kesehatan publik itu benar-benar terwujud. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi harus ada yang selalu membicarakan, mendiskusikan, ya kan, memberikan masukan. Ya, kalau tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya lupa menjadi ingat lagi, supaya negeri ini lebih cepat mencapai tujuannya. Terima kasih. Mantap ya. Tadi di sisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi dong. Dia supaya jangan lupa. Kan hati saya kan bergejolak mendengar itu. Mungkin ini juga sekolah ini Pak terkait dengan pemerintah sendiri ini mungkin bisa dispesifikkan nih Pak untuk ini kita kan sekarang ada di bulan mau masuk bulan Juli ya. Iya. Dari Juli, Di akhir Juni. September, November, Desember. Ya berapa bulan lagi ke belakang. Untuk terkait dengan intervensi dari pemerintah sendiri, langkah-langkah ke depannya apa nih Pak Pak sekolahnya yang bisa dibagikan ke ini kan akan dipublish ya di Spotify, YouTube, insya Allah anak-anak muda juga akan dengar, masyarakat sendiri juga akan mendengar. Bagaimana Pak Asman ke depannya? Oke, mungkin to the point aja ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah pasti kerja nyata ya, pasti itu ya, kerja nyata, dan kalau ada kekurangan pasti diperbaikin. Fokus bidang kesehatan ya. Sekarang dari Kemkes itu sudah mempunyai planning untuk bisa melakukan penanganan di bidang kesehatan yang lebih masif. Kita support itu, Kemkes sudah punya planning ke depan
yang mungkin jumlahnya cukup signifikan, dan nanti tentunya kami akan lihat implementasinya yang akan dilakukan Kemkes dalam waktu dekat. Nah, yang kedua, pelindungan sosial, pembatasan tentunya, pembatasan dengan metode kondisi protokol COVID ya di bidang kesehatan itu menjadi kunci kita. Ya, masyarakat harus punya edukasi yang sama untuk tetap bisa menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu udah harusnya menjadi kondisi normal yang baru yang harus diimplementasikan. Nah, yang ketiga, pemerintah akan melanjutkan untuk perlindungan sosial sampai dengan penghujung tahun 2020 ini untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak daripada ini. Kemudian, selain masyarakat, dunia usaha juga disupport oleh pemerintah. Ya, baik perusahaan besar, perusahaan menengah, maupun perusahaan kecil, UMKM. Tentunya dengan skema yang beda-beda. Perusahaan besar lebih banyak ke dukungan pengurangan insentif pajaknya, kemudian UMKM dalam bentuk subsidi bunga, dan juga bentuk-bentuk dukungan yang kemudian dititipkan melalui via perbankan, yang tentunya pasti akan membantu meringankan beban daripada dunia usaha. Dan kemudian tentunya langkah ini bukan hanya 2020, 2021 pun kita akan upayakan untuk bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Itu. Jadi itu yang nyata, yang kemudian pemerintah terus evaluasi, kami sampaikan dinamis ya, terus lakukan pemantauan, perbaikan, dan tentunya kita pengen bahwa masalah kesehatan ini bisa kita atasi dengan baik. Kemudian kita bisa melibatkan semua stakeholder untuk bisa membantu itu. Even Pak Pandu bisa memberikan kontribusi dimanapun beliau bisa berikan, bisa lewat Kemkes, bisa lewat UI, bisa lewat BNPB, even bisa ke istana. Tentunya masukan-masukan yang bagus pasti akan diperhatikan. Dan kemudian mungkin Pak Pandu juga bisa melihat langsung teman-teman di BNPB, melihat bagaimana pelaksanaan tugasnya, bisa mengecek di sana, diskusi tim pakarnya gimana, siapa aja yang ikut join. Tentunya itu bisa lebih nyata melihat, kemudian bisa membuktikan, kemudian bisa menampung, memberikan masukan yang kami nilai pasti akan sangat berguna bagi kita semua. Dan kemudian pemerintah juga tentunya sangat open terhadap itu. Dan ini mudah-mudahan tadi dengan gotong royong, dengan kemudian pemahaman kita yang sama, kita bisa cepat mengendalikan dampak pandemik ini di Indonesia. Kemudian kita tetap bisa membantu masyarakat yang terkena dampaknya. Kemudian kita juga dapat membantu memulihkan kegiatan dunia usaha supaya terkait dengan tadi kebutuhan hidup manusia juga di Indonesia, dan juga kita bisa harapannya bisa survive di tahun 2020 ini sehingga bisa melangkah maju ke 2001 dan ke depan. Tentunya mimpi-mimpi kita, planning kita ya akan terus kita wujudkan. Dan tentunya masukan, arahan daripada pimpinan itu akan diperhatikan oleh semua stakeholder. Jadi mungkin itu Mbak Dwi, Salva, masukan dari kami, pandangan kami. Mudah-mudahan ini kita bisa bersama-sama bisa membantu masyarakat Indonesia kita. Terima kasih. Jadi pemerintah akan tetap fokus di kesehatan, sosial, dan ekonomi, dan akan terus melakukan monitoring, dinamis lah sifatnya. Pasti untuk rakyat Indonesia ya Pak ya. Ya mungkin tadi pertanyaan terakhir ya untuk masing-masing narasumber. Udah, nggak usah. Iya, makanya udah pertanyaan terakhir ini kan. Nah, ini gimana Dwi? Dari opini ini ada ini nggak? Ada foto kayak gitu nih Pak di webinar kan, foto dulu gitu. Jadi foto dulu boleh? Boleh ya? Iya, foto boleh. Biar lebih deket deh. Saya tanya sih enggak? Ada Bang Andre kayaknya masuk sebagai ketua alumni UI. Ada Bang Andre?
Oh, tidak menjawab sepertinya. Ada Bang Jibril, Ya. Ketua Pocen. Hadir. Oh ya, siap Bang Andre. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bang. Dengerin dari tadi diskusi Dokter Pandu masa sekolah ini seru nih. Kita harus tetap optimis nih Bang, itu pesannya kan. Dari Iya, oke. kita harus tetap optimis kita bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Dokter Pandu. Banyak sekali masukan yang baik buat bangsa dan bisa disebar di podcast kita. Dan kebetulan saya juga kan di koordinator tim relawan gugus tugas, jadi ada di tengah antara bukan bagian dari private juga, tapi kita masuk di gugus tugas, tapi masih sebagai perwakilan dari relawan. Iluni UI diminta untuk leading teman-teman relawan yang ada di gugus tugas, jadi banyak input yang bisa kita masukin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga relawan kok. Iya, siap. Relawan di Maskernya kawal sama COVID. saja. Saya relawan di kawal COVID. Ini gerakan masker Iluni UI udah duluan nih, Bro. Dok. Iya, bagus. Mantap kan. Pak Dirjen, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Presiden bisa segera dilaksanakan oleh teman-teman di lembaga dan kementerian. Karena memang seperti insentif ini juga ditunggu banyak tenaga kesehatan. Kita tahu gimana birokrasi susah. Memang banyak persyaratan sampai hari ini. Tadi kita masih ngomong sama BPPSDM Kesehatan. Mereka lembur sekarang malam ini semua untuk mentransfer insentif kepada tenaga kesehatan. Iya dong, Mudah-mudahan lancar. harus emergency. Iya ya. Sense of emergency-nya ada. Iya. Baik, silakan. Ya, makasih Bang Andre atas statement pendapatnya. Ya, mungkin yang dari acara seputar isu terkini dari Ilmu UI, semoga tidak sabut. Sebenarnya mungkin tadi ada yang ngerasa ada yang sedikit nih moderatornya atau gimana. Ya, kita berusaha untuk baik buat masyarakat, buat publik ini, dan juga terima kasih buat Pak Askolani, Dirjen, Kemkeu, terima kasih atas waktunya Pak, yang mungkin Terima kasih udah menghadiri acara ini. hadir Pak Askolani, Bang Andre. Demi kita. Berterima kasih kepada Pak Askolani, Terpandu yang juga merelakan waktunya, bahkan mungkin lembur di UI. Dokter Pandu ini kan masih di UI buat nungguin kita kan di podcast. Gitu. Terima kasih Dokter Pandu. Ya, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih juga buat moderator. Terima kasih. Ya.